Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Mehelda selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Zakat dan Wakaf. Baiklah, pada hari ini saya Eva Limatul Sa'dia ingin menjelaskan materi mengenai konsep wakaf beserta perkembangan objeknya. Nah, dalam perspektif hukum Islam, wakaf adalah institusi ibadah sosial yang tidak memiliki rujukan eksplisit dalam Al-Quran dan Al-Sunnah. Ulama berpendapat bahwa perintah wakaf merupakan bagian dari perintah untuk melakukan al-khiyar atau secara harfiah berarti kebaikan. Nah, jumlah kitab fikih sangat banyak karena fikih merupakan bagian dari ajaran agama Islam yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Islam di berbagai penjuru dunia. Dalam hadis dikatakan bahwa wakaf disebut dengan sedekah jariah, di mana hasil dikelola dan hasilnya didermakan. Nah, karena itu nomenklatur wakaf dalam kitab hadis dan fikih tidak seragam. Pembahasan mengenai perkembangan objek wakaf menunjukkan dua hal. Yang pertama yaitu objek wakaf itu sudah ada ketentuannya dalam berbagai kitab fikih dengan pendapat yang beragam dan dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh pemerintah. Dan yang kedua yaitu adanya perubahan cara pandang yang berimbas pada perluasan pemaknaan harta sehingga pengembangan objek wakaf dipahami sebagai perluasan cangkupan benda wakaf yang sudah dijelaskan oleh para ulama sebelumnya. Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa benda, baik bersifat tetap maupun bergerak, seperti perlengkapan rumah, mushafif, buku-buku, senjata, dan kendaraan boleh dijadikan objek wakaf. Di samping itu, setiap benda yang boleh diperdagangkan dan dimanfaatkan atau dengan tetap kekal zatnya boleh juga dijadikan objek wakaf. Sebaliknya, Al-Sayyid Sabiq berpendapat bahwa benda yang rusak atau berubah karena dimanfaatkan seperti uang, lilin, makanan, dan minuman tidak sah untuk dijadikan objek wakaf. Di samping itu, Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa benda-benda yang tidak boleh dijual karena zatnya seperti anjing, babi, dan binatang buas lainnya, itu tidak boleh dijual karena yang lain seperti seolah digadaikan dan tidak boleh dijadikan objek wakaf. Kemudian ada juga Muhammad Mustafa Syayabi menjelaskan bahwa syarat-syarat objek wakaf itu ada 4. Yang pertama, harta tersebut harus muttaqin atau memungkinkan untuk dijaga atau dipelihara dan memungkinkan untuk dimanfaatkan dengan cara tertentu. Yang kedua, harta yang diwakafkan dapat diketahui secara sempurna oleh wakif dan pengelola atau penerima wakaf ketika wakaf diikrarkan. Ketiga, benda yang diwakafkan adalah milik wakif secara sempurna dan dapat dipindah tangan ketika benda tersebut diikrarkan untuk wakaf. Dan yang terakhir itu ada benda yang diwakafkan dapat dipisahkan secara tegas tanpa terkait dengan yang lain. Muhammad Mustafa Salabi berpendapat ulama fikih mengenai objek wakaf memperlihatkan bahwa syarat-syarat benda wakaf harus benda bermanfaat, tidak sekali pakai, tidak haram zatnya, dan harus milik wakif secara sempurna. Tidak didukung hadis secara khusus milik dan mereka menggunakan ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang bersifat umum. Oleh karena itu, penentuan syarat-syarat objek wakaf termasuk wilayah ijtihad. Baiklah, itu tadi penjelasan mengenai konsep wakaf dan perkembangan objeknya, di mana objek wakaf sudah ditentukan oleh para ulama. Yang pertama yaitu tidak rusak, dapat tahan lama, dan lain-lain sebagainya. Sekian dari penjelasan saya. Jika ada salah dan silap, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.